Bagaimanakah cara untuk menemukan kejeniusan dalam diri sendiri? Robert Kiyosaki menceritakan salah satu isi buku yang ditulis oleh Bucky Fuller yang berjudul The Crunch of Giants, di mana sebenarnya buku ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang kaya menciptakan sistem moneter sehingga baik orang kaya, pemerintah, dan orang-orang yang di luar pemerintahan yang selanjutnya disebut The Crunch ini bisa mengendalikan orang di seluruh dunia. Salah satu yang menjadi topik yang dibahas dalam buku ini adalah sistem pendidikan. Ia menjelaskan bagaimana sistem pendidikan kita membuat kebanyakan anak jenius tetapi merasa dirinya tidak berguna dan bodoh. Menurut Bucky Fuller, setiap anak itu adalah jenius. Justru yang membuat kebanyakan anak merasa bodoh adalah kesalahan sistem pendidikan kita. Sehingga banyak anak-anak yang ketika mereka pergi ke sekolah, lebih banyak yang merasa bahwa diri mereka tidak jenius ketimbang anak-anak yang merasa dirinya jenius. Jadi dia mengibaratkan seperti seorang penambang yang sedang mencari intan permata, di mana yang mereka gali itu adalah permatanya, tetapi selain itu banyak yang dibuang. Padahal banyak unsur-unsur mineral yang bisa dipakai dan bernilai jual tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak melihat anak-anak yang mungkin nilai matematikanya jelek, nilai bahasanya jelek, tetapi mereka menjadi juara ketika memasuki kelas kesenian. Nah, di sini menunjukkan bahwa lingkungan belajar kita tidaklah melingkupi ataupun mencakupi semua kemampuan yang dimiliki oleh anak kita, sehingga hanya menampung sebagian kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Oleh karena itu, Bucky Fuller menyarankan bahwa jika kita ingin menemukan kecerdasan seorang anak, maka kita harus mengubah sistem pendidikan atau carilah lingkungan yang bisa mendukung kecenderungan si anak. Bucky Fuller juga menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kata jenius. Menurut Bucky Fuller, jenius itu terdiri dari 3 kata, yaitu genie in us, yang berarti pesulap dalam diri kita sendiri. Ketika seorang pesulap ini berada di dapur, maka dia akan mampu mengubah semua bahan-bahan ini menjadi makanan yang sangat lezat. Ketika seorang pesulap ini berada di tengah hutan ataupun di perkebunan, maka dia bisa mengubah tanah ataupun segala bentuknya untuk menjadi beragam tanaman ataupun tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi manusia, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Begitu juga ketika pesulap dalam diri kita ini berada di lautan, maka kemungkinan besar dia akan mampu memanfaatkan sumber daya laut sehingga dia bisa hidup dengannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kata jenius, yaitu kita dapat menggunakan semua kemampuan diri kita mengubah sesuatu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lalu jika semudah itu kita menemukan kejeniusan, kenapa banyak juga orang yang tidak kunjung menemukan kejeniusan? Jadi kejeniusan itu bukan hanya sekedar kita menunjukkan sisi kecenderungan atas sesuatu, tetapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama supaya bisa benar-benar menguasai kecenderungan itu. Sama halnya seperti Steve Jobs yang mempunyai kecenderungan dalam dunia teknologi. Ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengasah kecenderungan tersebut sehingga ia berhasil menciptakan produk Apple. Jadi kecenderungan tidaklah cukup, tetapi dibutuhkan upaya jangka panjang sehingga ia berhasil menjadi sebuah kejeniusan yang mampu mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Lalu, sudahkah Anda berusaha mengubah kecenderungan Anda menjadi sebuah kejeniusan?